Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Mufid, perwakilan dari kelompok 3 yang akan memulai presentasi tentang jaringan komputer dan berbagai komponen di dalamnya. Kelompok 3 berisikan dengan anggota 7 orang sebagai berikut. Dan berikut adalah materi yang akan kami sampaikan. Jaringan komputer adalah koneksi yang memungkinkan dua device atau lebih saling berhubungan baik secara fisik maupun secara logika yang saling berkomunikasi untuk bertukar data atau informasi. Jaringan komputer dibangun dengan mengkombinasikan antara hardware dan software. Dua buah komputer yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan kemudian dikoneksikan melalui kabel maupun tanpa kabel sebagai media transmisi data, dan terdapat software sistem operasi jaringan akan membentuk sebuah jaringan yang sederhana. Di dalam jaringan komputer terdapat topologi yang menata beberapa device yang saling terhubung dan juga terdapat beberapa perangkat yang membantu untuk mengkomunikasikan data. Local Area Network atau bisa disingkat dengan LAN. LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dalam jaringan LAN biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya merupakan jaringan LAN. B. Fungsi LAN. LAN memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menghubungkan dua komputer atau lebih. Jaringan LAN digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih baik secara langsung ataupun media perantara. Dua komputer dapat dihubungkan langsung menggunakan kabel UTP yang tersambung di kedua komputer. Sementara untuk menggabungkan banyak komputer, kita membutuhkan perangkat lain seperti misalnya switch atau juga hub. Kedua, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Dengan menggunakan jaringan LAN, kita tidak perlu bolak-balik memasukkan flash disk dari komputer satu ke komputer lainnya. Dengan LAN, kita dapat melakukan pemindahan data melalui metode sharing pada komputer. Ketiga, sharing printer. Selain berbagai data, jaringan LAN juga memungkinkan penggunaannya untuk berbagai printer. Hal ini akan memudahkan seluruh pengguna dalam menghemat biaya. Selanjutnya, keempat, LAN chatting. Jaringan LAN dapat pula dipakai untuk mengirim pesan atau komputer pada area LAN. Aktivitas ini bahkan dapat dilakukan tanpa harus terkoneksi ke internet, meskipun nantinya jaringan LAN akan tetap terlihat online. Kelima, remote computer. Melakukan aktivitas remote pada suatu komputer dapat menggunakan perangkat lunak seperti TeamViewer. Akan tetapi, perangkat lunak tersebut hanya dapat bekerja ketika komputer tersambung ke internet. Dalam jaringan LAN, Anda dapat melakukan remote tanpa harus terkoneksi ke internet. Anda dapat memanfaatkan fitur Remote Desktop Manager atau connection yang sudah disediakan Microsoft. Anda pun dapat mengontrol komputer ke dalam jaringan LAN. C. Contoh LAN. Untuk beberapa contoh dari pengguna jaringan LAN sudah sangat banyak ditemukan dalam kegiatan sehari-hari, seperti telepon, hubungan perangkat komputer dengan jaringan telepon baik menggunakan kabel ataupun tanpa kabel, wireless, setting router atau access point, internet, sharing data, sambungan laptop atau PC ke televisi. D. Kelebihan dan kekurangan LAN. LAN hanya mencakup area yang kecil. Dengan cakupannya ini, tentu LAN mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri.
Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari LAN. Kelebihan LAN yaitu pertama, karena jangkauannya yang hanya mencakup area kecil, LAN tidak akan menguras terlalu banyak biaya. Selain itu, kabel yang digunakan pun tidak terlalu panjang. Ini akan lebih menghemat biaya. Kedua, melalui LAN, koneksi transfer data antar node akan berlangsung dengan cepat. Ketiga, yang terakhir, jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan LAN. Adapun kekurangannya diantaranya yaitu luas wilayah koneksi terbatas. Hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal saja. Apa itu jaringan WAN? WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang luas. Meskipun mungkin terbatas dalam batas negara, WAN dapat berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN lain melalui saluran telepon dan gelombang radio, dan mungkin terbatas pada perusahaan seperti koperasi atau organisasi, atau juga dapat diakses oleh publik. Teknologi ini mempunyai kecepatan yang tinggi dan relatif lebih mahal. Terdapat dua jenis WAN. Yang pertama, switch WAN dan point-to-point WAN. WAN ini sulit dirancang dan dirawat. Mirip dengan LAN, toleransi kesalahan WAN lebih sedikit dan ada lebih banyak kemacetan di jaringan. Media komunikasi yang digunakan WAN adalah PSTN atau satellite link. Perangkat yang digunakan untuk transmisi data melalui WAN adalah contohnya kabel optik, gelombang mikro, dan satelit. Contoh dari switch WAN adalah jaringan mode transfer asinkron atau ATM, dan point-to-point WAN adalah saluran dial-up yang menghubungkan komputer rumah ke internet. Jaringan WAN ini mempunyai karakteristik tersendiri. Yang pertama, umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN ataupun MAN. Hal ini membuat WAN dapat digunakan secara luas. Yang kedua, area jangkauan WAN sangat luas. Oleh karena itu, biasanya dalam WAN akan melibatkan operator telekomunikasi. Tujuannya adalah agar perangkat-perangkat dalam jaringan WAN dapat melakukan komunikasi satu sama lain. Yang ketiga, jaringan WAN dapat melakukan pertukaran paket data atau frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Yang keempat, jaringan WAN ini bekerja pada layar fisik, pada layar data link dari layar OSI. Fungsi WAN tersendiri adalah yang pertama, membuat arus komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. WAN merupakan jaringan yang mencakup sangat luas dan mempunyai kecepatan yang mumpuni, sekalipun digunakan pada wilayah yang berbeda. Dengan WAN, komunikasi dua instansi yang beda wilayah dapat berlangsung mudah dan cepat. Yang kedua, mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN. WAN menghubungkan dan mengintegrasikan jaringan yang lebih kecil seperti MAN dan LAN. Ini akan mempermudah perusahaan untuk memperoleh informasi dan perkembangan terkini. Yang ketiga, ada menghemat biaya operasional. Sekalipun terlihat mahal pada instalasinya, WAN ini dinilai sangat murah bila digunakan oleh perusahaan yang dibatasi oleh negara atau bahkan benua. Hal ini akan cocok bagi dua perusahaan yang dibatasi oleh wilayah tersebut. Yang keempat, ada pengiriman data yang cepat. Perusahaan yang memiliki banyak kantor dengan jarak yang sangat jauh tetap mampu mengirim data dengan cepat. Inilah fungsi dari WAN yang memungkinkan perusahaan dapat mengirim data dalam waktu singkat meski terpisah sangat jauh dengan lainnya. Yang kelima, terhindar dari miskomunikasi. Jaringan WAN akan mencegah terjadinya miskomunikasi sebab komunikasi itu sendiri dapat dilakukan secara real time pada jaringan WAN. Lalu ada kelebihan dan kekurangan WAN. Yang pertama, kelebihan WAN. WAN memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar hingga mencapai antar benua.
Yang kedua, semua orang yang terdapat pada jaringan WAN akan dapat menggunakan data yang sama. Yang ketiga, WAN mempunyai sistem jaringan yang luas dan besar sehingga mampu menjangkau negara benua bahkan seluruh dunia. Dengan memanfaatkan koneksi workstations, jaringan WAN dapat digunakan untuk berbagai research atau sumber daya. Lalu ada kekurangan WAN. Karena jangkauannya yang sangat luas, sangat wajar jika WAN membutuhkan biaya operasional yang sangat tidak sedikit. Yang kedua, dari segi pengaturan atau penyetingan, jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Alat-alat yang diperlukan untuk membangun jaringan ini juga tidak murah. Jaringan WAN membutuhkan keberadaan firewall demi membatasi penggunaan ilegal yang masuk. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk membatasi user yang ingin mengganggu jaringan. Yang terakhir, skala jangkauan jaringan WAN yang luas membuat jaringan ini rentan terhadap serangan dan ancaman di luar seperti halnya hacker. Selanjutnya yaitu ada Metropolitan Area Network atau MAN. MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transportasi berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan pada jaringan MAN ini yaitu di antara 10-50 km. MAN ini berukuran lebih besar serta biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. Hanya saja mempunyai sebuah atau dua buah kabel serta tidak mempunyai elemen switching. Fungsi utama MAN yaitu menghubungkan komputer dan juga perangkat lain sehingga bisa melakukan komunikasi satu dengan yang lainnya. Jaringan komputer MAN ini mencakup wilayah jaringan yang lebih luas sehingga memudahkan untuk berkomunikasi yang menjadi lebih efisien, mempermudah dalam hal berbisnis dan juga keamanan dalam hal jaringan menjadi lebih baik. MAN juga mampu meminjam data teks dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel ataupun gelombang radio. Selanjutnya yaitu ada contoh penerapan MAN. Contoh perangkat yang digunakan untuk transmisi data melalui MAN yaitu modem dan kawat atau kabel. Contoh dari jaringan MAN tersebut, yang pertama ada jaringan bank, yang merupakan contoh sederhana dari jaringan MAN yang ada di sekeliling kita, di mana ada beberapa kantor cabang di dalam kota yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Contohnya yaitu Bank Mandiri yang dihubungkan dengan koneksi jaringan MAN di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan sekitarnya. Yang kedua, jaringan internet antar gedung di kampus. Jaringan ini juga menjadi contoh implementasi MAN yang paling banyak kita temui. Contohnya yaitu Usunita yang merupakan logi untuk produk layanan Universitas Sumatera Utara. Kabel optik yang berkapasitas 1 Gbps menghubungkan gedung utama di dalam kampus. Yang ketiga, yaitu jaringan perkantoran. Jaringan ini sudah digunakan oleh beberapa perkantoran yang memiliki cabang di kota. Nah, jaringan tersebut dihubungkan dengan MAN, artinya satu cabang kantor bisa terhubung dengan cabang kantor lain dalam kota tersebut. Adapun kelebihan jaringan MAN yaitu pertukaran data dan informasi bisa lebih cepat dan akurat. Pengembangan di dalam bidang ilmu pengetahuan di sekolah-sekolah atau juga perguruan tinggi. Komunikasi antar tiap perguruan tinggi atau juga sekolah maupun karyawan pada sebuah kantor itu bisa dengan email ataupun chatting. Proses backup data dari segala macam tempat juga lebih mudah dan cepat dapat membuat sarana diskusi pada perguruan tinggi ataupun juga sekolah-sekolah. Di samping itu, MAN juga memiliki kekurangan, yaitu salah satunya biaya operasional yang cukup besar, juga biaya perawatannya yang juga terbilang sangat mahal. MAN juga sering menjadi sasaran para hacker untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, untuk memperbaiki jaringan MAN itu sendiri juga diperlukan waktu yang cukup lama. Instalasi infrastrukturnya juga tidak mudah dan juga rumit apabila terjadi trouble jaringan. Perbedaan LAN, WAN, dan MAN.
LAN mencakup wilayah terkecil seperti berada di satu gedung atau satu ruangan. Bersifat lokal untuk pribadi, misalnya di sekolah, di kampus, atau di rumah. MAN mencakup area yang lebih besar dari LAN. Letaknya berdekatan atau dalam suatu kota. Lebih tepatnya, suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kota, kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. WAN mencakup area yang besar, yaitu berada di wilayah antar kota, antar provinsi, antar negara, bahkan antar benua, dan dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Topologi jaringan adalah cara atau konsep yang bertujuan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih, berdasarkan hubungan geometris antara unsur dan dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Topologi dipilih didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Topologi pertama kali digunakan yaitu topologi bus. Topologi jaringan memiliki berbagai macam, diantaranya yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus ini memiliki kelebihan yaitu tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak, biayanya lebih murah, dan sangat sederhana. Kekurangan dari topologi bus ini adalah tidak cocok untuk traffic yang padat, sangat sulit untuk melakukan troubleshooting, lebih lambat dibandingkan dengan topologi lain. Yang kedua adalah topologi star. Topologi star memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya adalah cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan. Apabila satu komputer mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan. Kekurangannya adalah memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point, jadi lebih banyak membutuhkan kabel daripada topologi jaringan yang lain. Selanjutnya adalah topologi ring. Topologi ring memiliki kelebihan diantaranya data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya collision dapat terhindarkan. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Kekurangannya adalah apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh ini kelebihannya adalah keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih dan relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kekurangannya adalah biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Yang kelima adalah topologi tree. Topologi jaringan tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Kelebihannya adalah tree mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Kekurangannya adalah menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan dan lambat. Selanjutnya ada penjelasan tentang perangkat jaringan. Perangkat jaringan sendiri adalah alat pendukung untuk menjalankan transformasi data sehingga perangkat yang bersangkutan dapat beroperasi. Ada beberapa macam-macam perangkat jaringan. Yang pertama adalah router. Router adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain bisa diterima. Router sendiri itu bisa menghubungkan network atau jaringan yang menggunakan topologi seperti bus, star, and ring. Yang kedua ada wireless card. Wireless data ini merupakan sebuah jaringan yang mampu menghubungkan dua device tanpa menggunakan kabel. Wireless card dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer sehingga bisa saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi dan tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga ada LAN card. Seperti halnya dengan perangkat jaringan yang lain, LAN card ini merupakan perangkat jaringan yang dapat menghubungkan kiriman data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Tapi pada LAN card ini harus menggunakan kabel biar data dapat sampai ke perangkat lainnya. Pada penggunaan LAN ini, maka data dapat tertransmisikan menggunakan media jaringan kabel UTP. Yang keempat ada bridge.
Perangkat bridge ini berfungsi untuk memperluas jaringan ke bentuk jaringan lain yang lebih luas sehingga bisa dipergunakan pada perangkat lain. Dalam kinerja bridge ini, ia harus mengenali alamat MIC yang biasa mentransmisikan sebuah data ke jaringan. Baru kemudian bridge membuat tabel otomatis. Kelebihan perangkat bridge ini ialah ia bisa menentukan segmen mana yang akan di-routing atau disaring. Hub pada komputer gunanya untuk membagi server ke jaringan lain. Adapun kelemahan dari hub ini ialah jika ia rusak, maka transmisi jaringan ke komputer juga tidak dapat berjalan dengan begitu. Dia tidak dapat mengatur kecepatan data yang dikirimkan ke komputer lainnya. Prinsip kerja hub ini ialah dengan cara menyalin atau sekumpulan atau paket data dari sebuah sumber yang tersambung dengan port pada hub itu, dan membagikan kepada seluruh port yang tersambung dengan hub tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.